Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah mahasiswa dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Malang yang akan mempresentasikan tentang instrumen pemantauan pelaksanaan standar ISI yang merupakan bagian dari mata kuliah pengawasan pendidikan yang diampu oleh Bapak Raden Bambang Sumarsono SPD MPD dan Ibu Desi Eri Kusumaningrum SPD MPD. Kami merupakan mahasiswa offering A9 yang dari kelompok 2, yaitu beranggotakan saya sendiri, Arumia Fairususna, dan keempat rekan saya yang lainnya, yaitu Derajatwati Agustin Ariandaru, Desi Fitri Susanti, Dwi Arifianti Safitri, dan Firda Nuraini. Yang pertama, sebelum memasuki kepada instrumen standar ISI, saya akan menjelaskan tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar tersebut digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Kemudian ini adalah fungsi dan tujuan dari Standar Nasional Pendidikan. Yang pertama yaitu sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Kemudian memiliki tujuan yaitu menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Kemudian, Standar Nasional Pendidikan ini disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Kemudian yaitu Standar Nasional Pendidikan terdiri dari 8 standar, yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar ISI, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Proses, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan, Standar Pengelolaan, dan yang terakhir Standar Penilaian Pendidikan. Yang akan kami bahas adalah mengenai Standar ISI. Standar ISI merupakan lingkup materi dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai standar isi kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi ini memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Kemudian, standar isi diatur lengkap dalam peraturan-peraturan sebagai berikut. Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini diatur dalam Permendiknas Nomor 137 Tahun 2014. Standar isi pendidikan dasar dan menengah diatur dalam Permendiknas Nomor 21 Tahun 2016. Standar Nasional Pendidikan SMK atau MKA diatur dalam Permendiknas Nomor 34 Tahun 2018, dan yang terakhir yaitu standar isi untuk program paket A, program paket B, dan program paket C diatur dalam Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007. Kemudian yaitu instrumen pemantauan. Instrumen pemantauan pelaksanaan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi dan atau mengukur pengaruh dari kegiatan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan instrumen tersebut sangat tergantung pada tujuan yang akan dicapai dan langkah-langkah pemantauan yang dilakukan. Semakin baik instrumen yang disusun, maka semakin valid data pengawas sekolah yang terkumpul dan juga sebaliknya. Melalui instrumen pemantauan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan ini akan terdeteksi di mana letak penyimpangan pelaksanaan kegiatan di sekolah yang bersangkutan. Salah satu instrumen pemantauan yang kerap ditemui adalah akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria
yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Untuk melaksanakan akreditasi sekolah tersebut, maka pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional. Selanjutnya akan ada instrumen pemantauan pelaksanaan standar ISI pada jenjang pendidikan anak usia dini, SD, SMP, SMA, dan SMK yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Arifianti Safitri akan menjelaskan mengenai instrumen pengawasan pelaksanaan standar ISI pada jenjang pendidikan anak usia dini. Pada lembar yang pertama, mengenai informasi sekolah yang berisi identitas PAUD atau nama satuan, yang kedua, nama kepala sekolah, 3, alamat sekolah. Selanjutnya, tabel instrumen pengawasan pelaksanaan standar ISI PAUD. Pada bahasan yang pertama mengenai kurikulum. Pertanyaan yang pertama yakni, apakah program PAUD memiliki kurikulum operasional yang mencakup 6 aspek pengembangan, yakni sebagai berikut, nilai agama dan nilai moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosio-emosional, dan seni. Yang kedua, apakah ke-6 aspek lingkup perkembangan dilaksanakan secara, yang pertama, terpadu dengan pendekatan tematik melalui kegiatan bermain dan pembiasaan, atau terpadu dengan pendekatan tematik melalui kegiatan bermain. Yang ketiga, acuan kurikulum. Apakah kurikulum PAUD memiliki kurikulum operasional yang mengacu pada standar lokal, provinsi, nasional, internasional, atau tanpa acuan standar. Yang keempat, peninjauan kurikulum, yakni frekuensi peninjauan kurikulum operasional tersebut dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, lebih dari 3 tahun sekali, atau tidak melakukan peninjauan. Yang kelima, mengenai lingkup materi. Layanan menurut kelompok usia. Apakah program PAUD memberikan layanan berdasarkan atas kelompok usia, yakni kelompok sejak lahir 2 tahun, kelompok 2-4 tahun, kelompok 4-5 tahun, kelompok 5-6 tahun, atau tanpa pengelompokan usia. 6. Beban belajar. Berapa menitkah waktu efektif per hari yang dialokasikan pada program PAUD menurut layanan? Apakah kurang dari 120 menit untuk sejak lahir sampai 2 tahun, lebih dari 120 menit untuk sejak lahir sampai 2 tahun, atau pilihan yang lainnya? 7. Berapa lama waktu layanan per minggu yang dialokasikan untuk program PAUD? 8. Rombongan belajar. Berapakah rasio antara pendidik dan peserta didik pada program PAUD sesuai dengan layanan menurut kelompok usia anak? Yang ke-9, mengenai kompetensi. Aspek pengembangan. Apakah PAUD mengembangkan aspek-aspek pada pelaksanaan pembelajaran harian secara terpisah dalam program PAUD yang meliputi nilai agama moral, kognitif, bahasa, sosio-emosional, fisik motorik, atau seni? Selanjutnya mengenai kalender pendidikan. Bentuk dan substansi kalender pendidikan. Apakah program PAUD memiliki kalender pendidikan dalam bentuk sebagai berikut, sesuai dengan tahun berjalan, sesuai dengan tahun berjalan dan dibuat sendiri, tidak sesuai dengan tahun berjalan tetapi dibuat sendiri, tidak sesuai dengan tahun berjalan dan tidak dibuat sendiri, atau tidak memiliki kalender pendidikan. Yang ke-11, apakah kalender pendidikan mencakup penetapan awal tahun ajaran, waktu efektif pembelajaran, hari-hari libur yang bersifat fleksibel, penetapan akhir tahun ajaran, dan penetapan waktu penyerahan. Laporan secara berkala. Yang terakhir, 12. Sosialisasi kalender pendidikan. Apakah program PAUD menyosialisasikan kalender pendidikan? Ya atau tidak? Semua pertanyaan tersebut harus dipilih dengan memberi tanda centang, dan pilihan harus sesuai dengan implementasi sesuai dengan sekolah tersebut. Jika jawaban ya, lampirkan fotokopi dokumen sosialisasi kalender pendidikan dan dokumen terlampir lainnya. Selanjutnya, mengenai bobot penilaian. Standar ISI pada tingkat PAUD memiliki bobot butir akreditasi yang terdapat dalam 12 pernyataan. Setiap butir pernyataan memiliki bobot yang berbeda-beda. Hasil penilaian dari akreditasi tersebut
juga disesuaikan dengan fakta atau kegiatan yang telah dilangsungkan di PAUD. Berikut bobot butir dari akreditasi PAUD. 1. Memiliki bobot butir 6. Pernyataan 2 memiliki bobot butir 5. Pernyataan 3 memiliki bobot butir 5. Pernyataan 4 memiliki bobot butir 5. Pernyataan 5 memiliki bobot butir 5. Pernyataan 6 memiliki bobot butir 6. Pernyataan 7 memiliki bobot butir 8. Pernyataan 8 memiliki bobot butir 6. Pernyataan 9 memiliki bobot butir 6. Pernyataan 10 memiliki bobot butir 5. Pernyataan 11 memiliki bobot butir 5. Dan yang terakhir, pernyataan 12 memiliki bobot butir 2. Terima kasih. Di sini, saya Firda Nur Aini akan menjelaskan mengenai instrumen pemantauan pelaksanaan standar isi pada jenjang sekolah dasar. Yang pertama, di sini ada identitas sekolah yang meliputi nama sekolah, nama kepala sekolah, dan alamat sekolah atau kota. Kemudian ada tabel yang berisi nomor, pertanyaan, pilihan, dan skor. Untuk pertanyaannya, di sini terdapat 10 butir pertanyaan dan ada 5 pilihan yang memiliki bobot yang berbeda. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu mengenai kompetensi sikap spiritual siswa. Yang kedua mengenai kompetensi sikap sosial siswa. Yang ketiga mengenai kompetensi pengetahuan siswa. Yang keempat tentang kompetensi keterampilan siswa. Yang kelima mengenai pengembangan perangkat pendidikan agama dan budi pekerti. Yang keenam ada pengembangan perangkat pembelajaran tematik terpadu. Yang ketujuh mengenai pengembangan kurikulum sesuai dengan pedoman. Yang kedelapan ada penyusunan KTSP. Yang kesembilan mengenai pengembangan kurikulum sesuai dengan prosedur operasional. Dan yang terakhir, yang ke-10 yaitu tentang pelaksanaan kurikulum sesuai dengan ketentuan. Kemudian di sini ada bobot butir instrumen akreditasi. Untuk standar isi jenjang SD atau MI memiliki instrumen akreditasi yang terdiri dari 10 butir pernyataan, di mana setiap butir pernyataan tersebut memiliki bobot yang berbeda tergantung dengan adanya dukungan yang diberikan terhadap pembelajaran bermutu. Untuk bobot butir pernyataan tersebut terdiri dari bobot 1, 2, 3, dan 4. Dari keempat bobot tersebut memiliki pengertian yang berbeda-beda. Nah, untuk masing-masing bobot butir pada butir pernyataan instrumen akreditasi standar isi jenjang SD atau MI, yaitu sebagai berikut. Ada tabel yang berisi nomor butir dan bobot butir. Untuk nomor butirnya yaitu ada 10, kemudian bobot butirnya ada yang 4, ada yang 3, sehingga ditemukan jumlahnya yaitu sejumlah 37. Kemudian cara menghitung. Cara menghitungnya yaitu dengan mengkonversikan setiap opsi jawaban A, B, C, dan D atau E ke dalam skor butir, di mana butir pernyataan instrumen yang dijawab A memperoleh skor butir 4. Yaitu ada A sama dengan 4, B sama dengan 3, C sama dengan 2, D sama dengan 1, dan E sama dengan 0. Untuk mengetahui nilai akhir yang diperlukan yaitu ada beberapa perhitungan. Antara lain yang pertama yaitu menghitung jumlah skor tertimbang maksimum, yang kedua menghitung jumlah skor tertimbang perolehan, dan yang ketiga menghitung nilai akhir komponen standar isi. Untuk jumlah skor tertimbang maksimum dihitung dengan menggunakan rumus jumlah skor tertimbang maksimum sama dengan skor butir maksimum kali jumlah bobot butir. Pada standar isi jenjang SD memiliki skor butir maksimum 4 dan jumlah bobot butir sebanyak 37, maka hasil yang diperoleh yaitu jumlah skor tertimbang maksimum sama dengan 4 kali 37, yaitu 148. Dan yang kedua yaitu ada jumlah skor tertimbang perolehan, dihitung dengan menggunakan rumus skor tertimbang perolehan sama dengan skor butir perolehan kali bobot butir. Di sini bobot butirnya ditemukan
sejumlah 37 dan skor tertimbang perolehannya ditemukan 109. Yang ketiga ada nilai komponen standar isi. Nilai komponen standar isi memiliki rumus nilai komponen akreditasi sama dengan jumlah skor tertimbang perolehan dibagi jumlah skor tertimbang maksimum kali bobot komponen. Maka nilai komponen standar isi diperoleh nilai komponen akreditasi sama dengan 109 dibagi 148 kali 14 sama dengan 10,31. Langkah selanjutnya yaitu nilai akhir komponen standar isi diubah ke dalam skala ratusan untuk mengetahui nilai persentase capaian menggunakan rumus nilai komponen akreditasi skala ratusan sama dengan nilai komponen akreditasi dibagi bobot komponen dikali 100. Di sini ditemukan 73,64 yang kemudian dibulatkan menjadi 74. Untuk pemeringkatan akreditasi dilakukan apabila hasil akreditasi memenuhi kriteria status akreditasi. Sekolah atau madrasah memperoleh peringkat akreditasi mulai dari peringkat akreditasi A yaitu unggul, peringkat akreditasi B yaitu baik, peringkat akreditasi C yaitu cukup. Untuk peringkat akreditasi A, sekolah memperoleh nilai akhir atau akreditasi atau NA sebesar 91 sampai dengan 100. Yang kedua, akreditasi baik apabila memperoleh NA sebesar 81 sampai dengan 90. Yang ketiga, memperoleh akreditasi C atau cukup apabila sekolah memperoleh NA sebesar 71 sampai dengan 80. Sekolah atau madrasah tidak terakreditasi apabila nilai akhir yang diperoleh yaitu nilai 61 sampai dengan 70 atau dengan peringkat akreditasi D yaitu kurang dan nilai 0 sampai dengan 60 dengan peringkat akreditasi E atau sangat kurang. Kesimpulannya yaitu standar isi pada jenjang SD di atas memperoleh nilai akhir 74 dan masuk ke dalam pemeringkatan C atau cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dera akan menjelaskan tentang instrumen pemantauan pelaksanaan standar isi pada sekolah menengah pertama atau madrasah. Jadi di sini ada data identitas sekolah atau madrasah, ada nama sekolah, nama kepala sekolah, alamat sekolah. Kemudian di sini ada tabel standar isi, yaitu ada butir pernyataan, pilihan jawaban, dan skor. Nah, butir pernyataan ini berjumlahkan 9 pernyataan. Nah, contohnya misalkan nomor 1, guru mengembangkan perangkat pada kompetensi sikap spiritual siswa sesuai dengan tingkat kompetensi. Nah, nanti akan dipilih di dalam pilihan jawaban ini A sampai E. Misalkan A 91% hingga 100% guru mengembangkan perangkat pembelajaran sesuai tingkat kompetensi sikap spiritual, hingga E kurang dari 61% guru mengembangkan perangkat pembelajaran sesuai tingkat kompetensi sikap spiritual. Begitu seterusnya sampai 9 pernyataan. Kemudian ada bobot butir instrumen akreditasi. Jadi di instrumen akreditasi SMP atau MTS ini memuat 124 butir pernyataan. Nah, dalam standar isi sendiri, pernyataan sejumlah 9 butir pernyataan yang masing-masing memiliki bobot butir yang berbeda-beda. Bobot butir pernyataan terendah diberikan bobot 1 dan tertinggi diberikan bobot 4. Nah, ini kemudian ada tabel yang berisikan nomor butir dan bobot butir. Ini nomor butir ini sesuai dengan jumlah 9 pernyataan tadi. Jadi nomor 1 bobot butirnya 4, nomor 2 bobot butirnya 4, begitu seterusnya. Kemudian bobot butirnya dijumlah sehingga menghasilkan 33. Kemudian skor butir instrumen akreditasi. Tadi seluruh butir pernyataan instrumen akreditasi merupakan pernyataan tertutup masing-masing dengan 5 opsi jawaban A, B, C, dan E. Kemudian dengan ketentuan skor setiap opsi jawaban sebagai berikut. Jika dijawab A, maka memperoleh 4, jawab B, maka memperoleh 3, jawab C, memperoleh 2, dijawab D memperoleh 1, dijawab E memperoleh 0. Penentuan nilai akhir akreditasi. Langsung saja ini menghitung skor tertimbang perolehan untuk masing-masing butir dengan rumus. Jadi menghitung skor tertimbang perolehan
sama dengan skor butir perolehan dikali bobot butir. Nah, di sini sudah dimasukkan jawaban dari yang di atas tadi. Ini skor butir perolehannya. Jadi tadi kan B sama dengan 3. Nah, ini A sama dengan 4, C sama dengan 2. Kemudian ini bobot butir yang tadi dimasukkan ke dalam sini. Nah, untuk memperoleh skor tertimbangnya dikalikan seperti contoh misalkan ini ya. Nomor 1, 3. 3 dikali 4 sama dengan 12. 4 dikali 4 sama dengan 16, begitu seterusnya. Sehingga menghasilkan skor tertimbang perolehan ini. Nah, ini semua dijumlah menjadi 95. Kemudian menentukan nilai komponen akreditasi dengan rumus jumlah skor tertimbang perolehan dibagi jumlah skor tertimbang maksimum dikali bobot komponen. Dengan demikian nilai komponen akreditasi untuk standar isi diperoleh. Nilai komponen akreditasi sama dengan 95 tadi, jumlah ini tadi. Nah, ini dibagi 132 dikali 14, maka hasilnya 10,07. Kemudian menentukan nilai akhir akreditasi itu sama dengan dijumlahkan dari standar isi sampai dengan ke 8 komponen standar penilaian pendidikan. Maka nilai akhir akreditasi ini dihasilkan 85,20. Nah, ini standar isi 10,07 seperti yang sudah dihitung tadi. Nah, penentuan nilai komponen akreditasi skala ratusan. Nilai komponen akreditasi skala ratusan sendiri merupakan nilai persentase capaian untuk setiap komponen akreditasi. Nah, langkah-langkah untuk menentukan nilai komponen akreditasi skala ratusan adalah sebagai berikut. Nah, rumusnya ini nilai komponen akreditasi dibagi bobot komponen dikali 100. Nah, ini 10,07 dibagi 14 dikali 100. Hasilnya 71,93. Lalu dibulatkan menjadi 72. Ini 71,93 ini tadi kan standar isi. Jadi dimasukkan ke dalam sini 71,93. Nah, kemudian kriteria status akreditasi dan pemeringkatan hasil akreditasi. Yang pertama, kriteria status akreditasi sendiri itu harus memperoleh nilai akhir hasil akreditasi sekurang-kurangnya 71. Kemudian nomor 2, memperoleh nilai komponen standar sarana dan prasarana tidak kurang dari 61. Nomor 3, tidak ada nilai komponen standar isi di bawah 50. Jadi jika sekolah atau madrasah memenuhi kriteria ketiga tersebut, maka sekolah tersebut telah terakreditasi dengan baik. Kemudian pemeringkatan hasil akreditasi. Dari pemeringkatan ini ada peringkat akreditasi A atau kategori unggul, memperoleh nilai akhir akreditasi 91 sampai dengan 100. Kemudian akreditasi B memperoleh nilai akhir akreditasi 81 sampai dengan 90. Akreditasi C memperoleh nilai akhir akreditasi sebesar 71 sampai dengan 80. Jika sekolah atau madrasah dibilang tidak terakreditasi, berarti mendapat nilai 61 sampai dengan 70 dengan peringkat akreditasi D atau kurang. Kemudian 0 sampai dengan 60 berarti dengan peringkat E atau sangat kurang. Jadi dapat disimpulkan dari hitungan standar isi di atas tadi, maka diperoleh jumlah akreditasi dalam hitungan instrumen standar isi mendapatkan jumlah 72, yang artinya sekolah atau madrasah masih masuk ke dalam kriteria terakreditasi dan nilai akhir akreditasi pada standar isi didapatkan pada peringkat C cukup karena tadi didapatkan jumlah 72. Nah, sedangkan peringkat akreditasi C ini memperoleh nilai akhir akreditasi 71 sampai dengan 80. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah instrumen pemantauan pelaksanaan standar isi pada sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Di sini terdapat identitas sekolah yang merupakan terdiri dari nama sekolah, nama kepala sekolah, dan juga alamat sekolah. Kemudian terdapat instrumen pertanyaan yaitu guru mengembangkan perangkat pembelajaran pada kompetensi sikap spiritual siswa sesuai dengan kompetensi. Maka hendaknya itu memilih jawaban A, B, C, atau D, dan E.
Kemudian yang nomor 2 ini adalah sikap sosial, kemudian pengetahuan, kemudian ada keterampilan, dan nomor 5 ini adalah sekolah madrasah mengembangkan perangkat pembelajaran sesuai dengan tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi pembelajaran pada setiap tingkat kelas. Hendaknya memilih B jika sekolah mengembangkan 81% sampai 90% perangkat pembelajaran. Kemudian nomor 6 ada kepala sekolah atau madrasah bersama guru mengembangkan kurikulum sesuai dengan pedoman pengembangan KTSP dengan melibatkan beberapa unsur. Yang pertama, konselor atau guru BK, yang kedua pengawas sekolah, ketiga narasumber, komite sekolah, kemudian yang terakhir adalah penyelenggara lembaga pendidikan. Jika melibatkan hanya satu unsur, maka hendaknya memilih pilihan yang D. Kemudian ada sekolah atau madrasah menyusun KTSP yang meliputi visi, misi, dan tujuan, pengorganisasian muatan kurikuler, pengaturan beban belajar siswa dan beban kerja guru, penyusunan kalender pendidikan, penyusunan silabus muatan pelajaran, dan penyusunan RPP. Ini sudah sesuai dengan standar isi, yaitu adanya kerangka dasar dan struktur kurikulum, kemudian ada juga beban belajar siswa, dan juga ada kalender pendidikan. Kemudian yang ke-8, sekolah atau madrasah mengembangkan kurikulum sesuai dengan prosedur operasional pengembangan KTSP yang meliputi tahap-tahap berikut, yaitu analisis, penyusunan, penetapan, dan pengesahan. Jika sekolah hanya melaksanakan 3 tahapan, maka hendaknya memilih pilihan B. Kemudian yang terakhir yaitu sekolah atau madrasah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan, yakni mengikuti struktur kurikulum, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri maksimal 60%, kemudian beban kerja guru dan beban belajar siswa sesuai dengan ketentuan, mata pelajaran seni budaya dan prakarya dan kewirausahaan diselenggarakan minimal 2 aspek. Dan yang terakhir, menyelenggarakan kegiatan pengembangan diri dan cara penilaiannya. Jika sekolah hanya melaksanakan 3 ketentuan, maka hendaknya dipilih yang C. Semua instrumen pemantauan ini dilakukan untuk mengetahui apakah sekolah telah memenuhi standar isi yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Desi Fitri Susanti. Di sini akan menjelaskan mengenai instrumen pemantauan pelaksanaan standar isi pada sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Nah, yang pertama di sini ada nama sekolah, ada identitas. Identitasnya berisi nama sekolah, nama kepala sekolah, dan alamat sekolah atau kota. Selanjutnya ada instrumen. Nah, di instrumen ini terdapat 9 pertanyaan. Nah, setiap pertanyaan mempunyai 5 pilihan. Pertanyaan pertama mengenai sikap spiritual, pertanyaan kedua mengenai sikap sosial, yang ketiga mengenai pengetahuan, yang keempat mengenai keterampilan, yang kelima mengenai program keahlian, yang keenam mengenai kepala sekolah bersama guru mengembangkan kurikulum, yang ketujuh mengenai sekolah menyusun KTSP, yang ke-8 pengembangan kurikulum, yang ke-9 program keahlian melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui juga bobot butirnya. Instrumen standar isi ini memuat 9 pertanyaan yang memiliki bobot butir yang berbeda-beda. Nah, bobot butirnya sudah dicantumkan di sini. Ada 9 pertanyaan dengan bobot butir yang berbeda-beda memiliki jumlah 33. Selanjutnya kita menghitung bobot butir. Nah, seluruh butir pertanyaan tersebut dikonversikan dalam opsi jawaban A, B, C, D, dan E. Nah, A itu 4, B 3, C 2, D 1, dan E sama dengan 0. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai akhir, kita diperlukan perhitungan antara lain menghitung jumlah skor tertimbang maksimum, menghitung jumlah skor tertimbang perolehan, dan terakhir
menghitung nilai akhir komponen standar isi. Yang pertama, ada menghitung jumlah skor tertimbang. Ini menggunakan rumus skor butir maksimal dikali jumlah bobot butir. Nah, skor butir maksimal ini kita peroleh 30. Skor butir maksimum kita peroleh 4 ini dari sini ya. Dari sini, dari tabel ini maksimumnya ada 4, sementara jumlahnya 33. Jadi, jumlah skor tertimbang maksimumnya 33 kali 4 ada 132. Selanjutnya menghitung skor tertimbang perolehan. Di sini menggunakan rumus skor butir perolehan dikali bobot butir. Nah, skor butir perolehan ini sesuai jawaban yang telah diisi di instrumen tadi. Jika lembaga menjawab dengan B, berarti memperoleh skor perolehan 3. Ini kan sudah diatur jadi di atas ya, kalau A itu 4. Nah, bobot butirnya juga disesuaikan dengan tabel tadi. Nah, ini tinggal dikali. 3 kali 4, 12. Dan selanjutnya hasil akhirnya ada 100. Berarti jumlah skor tertimbang perolehan ada 100. Selanjutnya kita menghitung nilai akhir komponen standar isi. Di sini menggunakan rumus jumlah skor tertimbang perolehan dibagi jumlah skor tertimbang maksimum dikali bobot komponen. Nah, nilai akhir standar isi tadi jumlah skor tertimbangnya ada 100 ini dibagi skor tertimbang maksimum yang atas, yang nilai ini kita masukkan ke sini. Nah, itu dikali 10. 10 itu bobot komponen. Standar isi memiliki bobot komponen 10. Hasilnya 7,57. Langkah selanjutnya, nilai ini diubah ke dalam skala ratusan untuk mengetahui nilai persentase capaian. Nah, menggunakan rumus ini. Nilai komponen akreditasi dibagi bobot komponen dikali 100. Nah, nilai komponen akreditasi sudah ketemu ya, tadi 7,57 kita masukkan, dibagi bobot komponen. Bobot komponennya 10 dikali 100, ketemu 75,7. Hal ini dibulatkan menjadi 76. Nah, di sini juga sudah diatur pemeringkatannya. Ada peringkat A sampai E, dari yang terbaik sampai yang kurang. Nah, sementara standar isi di sini masuk ke dalam pemeringkatan C karena memperoleh nilai akhir 76. C di sini jika memperoleh nilai akhir sebesar 71 sampai dengan 80. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.